Audio Jungle. Bahas dua tema, yaitu dua tema terkait dengan macam-macam dari najis. Dan yang kedua adalah membahas terkait dengan tata cara menghilangkan najis itu. Dan sebagaimana yang mungkin kita sudah pada tahu bahwasanya yang namanya najis itu berbeda dengan hadas, karena najis itu adalah sesuatu yang ada wujudnya. Kalaupun hadas adalah sifat, tidak ada wujudnya. Sifat atau kondisi, bisa disebut seperti itu. Sedangkan najis itu dibagi oleh para ulama di tiga bagian, tiga level. Ada tiga tingkatan terkait dengan najis. Najis yang pertama, yang paling ringan adalah najis najasah mukhaffafah, yang paling ringan. Nanti kita akan sebutkan terkait dengan jenisnya. Terus kemudian yang kedua adalah najis najasah mutawassithah, yaitu yang pertengahan. Dan yang namanya pertengahan itu tata cara untuk membersihkannya itu tidak dibatasi dengan jumlah. Tidak dibatasi dengan jumlah mencuci. Mau dicucinya 1 kali, 2 kali, 3 kali ataupun 10 kali tidak masalah. Itu adalah yang najis yang kedua. Adapun najis yang ketiga itu adalah yang paling berat, yang disebut dengan istilah najasah mughalladah, yaitu najis najasah yang paling besar, dan itu hanya air liur anjing yang berkaitan dengan anjing. Itu terkait dengan mughalladah. Kenapa disebut mughalladah? Karena caranya tidak boleh menyelisihi apa yang sudah ditetapkan dalam syariat, cara untuk membersihkannya. Itu nanti kita akan temukan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu terkait dengan bagaimana cara membersihkan najis yang mughalladah tersebut. Jadi tidak boleh seseorang itu mencari cara sendiri untuk membersihkan najis yang mughalladah. Tapi selain daripada mughalladah seperti najis mutawassithah dan najasah yang mukhaffafah, seseorang bisa dengan caranya sendiri. Hanya saja Rasulullah itu memberikan isyarat aja begini dan begitu, tapi caranya diserahkan kepada masing-masing. Seperti itu. Itu terkait dengan pembagian najis dan bagaimana kita menghilangkan najis tersebut. Baik, hadis yang pertama silahkan bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ini Pak. Ya, betul. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tattakhudhu khamran qala la akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumuril ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Dua hadis dulu. Hadis yang pertama yaitu terkait dengan informasi yang mana para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan barang tersebut apakah najis atau bukan. Yaitu hadis dari Anas bin Malik. Beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamr. Rasulullah itu pernah ditanya tentang khamr. Khamr itu apa? Khamr itu kalau kita terjemahkan minuman keras. Tapi sebenarnya terjemahan tersebut tidak mencakup makna dari khamr. Terjemahan tersebut itu hanya menyebutkan salah satu jenis. Sedangkan khamr itu maknanya lebih luas daripada minuman keras saja. Yaitu apa? Kalau di istilahnya istilah para ahli fikih, yang namanya khamr itu adalah kullu ma khamara al-aqla wa ghattahu ala wajhi al-ladzati wa tarab. Yang namanya khamr itu adalah semua hal yang bisa menjadikan seorang itu hilang akal. Akalnya hilang. Tapi ada efek kenikmatan yang dia dapatkan. Nah, itu adalah khamr. Berarti ketika memang tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu kenikmatan, untuk menikmati mengkonsumsi barang tertentu, terus kemudian tujuannya adalah juga agar seseorang itu bisa akalnya itu tertutup. Jadi dia tidak mau memikirkan apapun. Maka semua bahan atau barang yang digunakan orang untuk tujuan seperti itu dinamakan khamr. Berarti apa? Khamr itu tidak hanya sebatas minuman. Khamr itu mencakup juga yang namanya makanan.
semuanya. Nah, kalau seperti yang dimakan seperti kayak pil atau istilahnya sabu. Sabu tidak dimakan, tidak diminum, bahkan dihirup, kan gitu. Nah, itu adalah masuk khamr. Kenapa? Karena menghilangkan akal. Itu efeknya. Kemudian orang mengkonsumsi itu untuk apa? Karena ingin kenikmatan yang dia dapatkan. Berbeda ketika seorang itu dibius. Bius itu sama menghilangkan akal. Hanya saja orang ingin dibius itu bukan untuk sebuah kenikmatan yang dia incar, kan seperti itu. Maka dari itu tidak disebut khamr. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan pengertian khamr, yang mana pengertian khamr itu harus kita maknai sesuai dengan apa adanya di dalam syariat. Maka kalau terjemahan di dalam bahasa Indonesia itu kalau hanya diterjemahkan minuman keras itu berarti maknanya sempit. Maka dari itu kan menjadikan pemahaman orang itu bahwasanya yang namanya buah seperti apa yang namanya tuh. Kalau di bahasa Jawa itu namanya kecubung. Ya kan? Kalau mungkin di Lombok juga sama kan gitu. Nah, kecubung itu kan bisa menghilangkan akal ketika dikonsumsi kan, bisa membuat orang mabuk. Berarti yang namanya kecubung itu tidak dimasukkan ke dalam khamr jikalau kita menerjemahkan khamr itu hanya minuman keras, kan seperti itu. Maka itu adalah makna yang salah, makna yang cakupannya sempit dan belum luas. Maka dari itu kita harus kembalikan kepada apa yang menjadi maksud dalam syariat yang sebenarnya namanya khamr itu adalah semua yang menghilangkan akal dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan. Itu adalah khamr. Nah, itu dimakan, diminum atau dihirup, semuanya sama. Jadi masalah khamr itu bukan masalah alkohol. Masalahnya adalah karena makanan tersebut atau minuman tersebut itu bisa menghilangkan akal seseorang. Sedangkan seorang muslim itu diperintahkan untuk menjaga 5 hal. 5 hal itu diwajibkan untuk dijaga oleh setiap muslim. Yang level paling tinggi, yaitu yang diutamakan, yang harus selalu diutamakan adalah menjaga agama. Hifdzuddin, menjaga agama. Ini adalah prinsip seorang muslim yang dia jaga ada 5 hal. Agama itu diutamakan dari segala-galanya. Maka dari itu apa? Seseorang itu diperintahkan untuk berjihad, perang di jalan Allah. Padahal namanya perang itu kan tetap kemungkinannya itu bisa mati, kan seperti itu. Berarti ketika seseorang itu mati, nyawanya hilang, kan gitu. Tapi apa? Dia menghilangkan nyawa karena tujuannya adalah untuk menjaga agama. Maka hal tersebut itu dibenarkan karena yang utama adalah menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah menjaga nyawa, jiwa. Jadi menjaga jiwa atau nyawa itu di level kedua. Kalau antara dua hal ini bertemu, mana yang harus diutamakan? Maka menjaga agama. Maka dari itu jihad di dalam Islam itu diperintahkan. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga dan yang keempat, ini para ulama berbeda pendapat terkait dengan urutannya. Sebagian dari ulama menyatakan bahwasanya yang ketiga itu adalah menjaga kehormatan. Seperti itu. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, yang ketiga adalah menjaga akal. Antara itu, jadi menjaga akal ataupun kehormatan itu mana yang lebih didahulukan? Di sini para ulama berbeda pendapat. Jadi sebenarnya sama saja ketika kita mengatakan menjaga kehormatan sama menjaga akal, maka dua-duanya tetap itu adalah dua hal yang harus kita jaga. Maka yang namanya menjaga akal itu salah satunya adalah ketika kita tidak mengkonsumsi semua hal yang bisa menghilangkan akal kita. Nah, itulah alasan kenapa khamr itu diharamkan. Terus yang terakhir adalah menjaga harta. Maka level paling rendah itu adalah menjaga harta. Ketika seseorang itu dirampok, kemudian ketika dia istilahnya memperkirakan bahwasanya ketika dia berusaha untuk mempertahankan hartanya, nyawanya bisa hilang, maka dia harus memilih untuk merelakan hartanya demi nyawanya. Karena mempertahankan nyawa itu lebih diutamakan daripada mempertahankan harta, karena harta itu levelnya paling rendah. Nah, seperti itu. Atau ketika seorang sudah terlanjur beli narkoba, kan itu pakai uang. Sedangkan narkoba tersebut atau uang tersebut itu kan harta yang tidak boleh kita buang sembarangan, kan gitu. Maka dari itu ketika sudah terlanjur seperti itu berarti kan orang tersebut tidak boleh memanfaatkan narkoba atau sudah terlanjur beli minuman keras. Berarti dia harus membuang itu semuanya. Kenapa membuang itu semuanya? Karena menjaga harta itu di bawah levelnya daripada menjaga akal. Berarti nggak boleh dikonsumsi, berarti dibuang. Nah, seperti itu adalah urutan dari yang namanya daruri atau khamsah, yaitu 5 hal yang memang diwajibkan kita sebagai seorang muslim untuk menjaganya. Dan terkait dengan minuman keras di sini, kalau seandainya kita hanya berpaku atau istilahnya kita menjadikan dasar hadis ini saja dari Anas bin Malik, kita akan menyatakan bahwasanya yang namanya minuman keras itu najis.
Minuman keras itu najis. Kenapa? Karena Rasulullah itu ditanya terkait dengan khamr. Jadi khamr itu memang dominan pada zaman itu adalah minuman bentuknya. Itu dominan. Kata beberapa sahabat ketika bertanya Rasulullah, boleh tidak kita memanfaatkan minuman keras tersebut khamr untuk kita rubah menjadi khal. Khal kalau kita cari terjemahan biasanya di kitab-kitab yang terjemahan di kitab Bulughul Maram itu sering diterjemahkan dengan cuka. Tapi sebenarnya terjemahan tersebut juga tidak mencakup. Karena namanya khal itu adalah semua minuman yang dihasilkan dari proses menghilangkan efek memabukkan dari minuman keras itu sendiri. Jadi belum tentu cuka. Jadi semua minuman yang dia itu asalnya bahan dasarnya adalah minuman keras. Itu bahan dasarnya. Kemudian efek memabukkannya bisa dihilangkan. Maka dari itu yang namanya khal itu kalau hukumnya terkait dengan khal itu adalah mubah. Boleh seseorang mengkonsumsi khal. Tapi di sini yang dilarang adalah apa? Memanfaatkan minuman keras untuk dirubah menjadi khal, kemudian setelah itu dimanfaatkan. Berarti kan di sini apa? Memanfaatkan minuman keras itu sendiri. Nah, itu yang dilarang karena Rasulullah ketika ditanya apakah kita boleh memanfaatkan minuman keras, kata Rasulullah apa? Lah, tidak boleh. Maka dari itu larangannya di sini berlaku pada memanfaatkan minuman keras untuk dirubah menjadi khal. Maka dari itu terkait dengan hal ini, saya pribadi lebih condong kepada mazhab Malikiyah, mazhabnya Imam Malik Ibn Anas, yaitu yang menyatakan bahwasanya namanya khal itu hukumnya adalah mubah jikalau yang membuatnya adalah orang yang meyakini bahwasanya khamr itu mubah atau halal. Jadi orang yang merubah itu adalah orang yang istilahnya meyakini bahwasanya khamr itu boleh mereka konsumsi. Contohnya apa? Orang-orang non-muslim, orang India atau orang Bali, contohnya orang Hindu atau orang Kristen. Itu yang mereka meyakini bahwasanya namanya minuman keras itu bagi mereka adalah halal. Mereka meyakini itu. Kemudian mereka merubah sampai hilang istilahnya sifat memabukkannya. Maka minuman keras tersebut atau khamr tersebut itu sudah berubah menjadi khal, tidak lagi dinamakan khamr. Kalau khamr itu kan dari kata khamaro itu artinya ghatta, yaitu menutupi. Jadi kalau sudah sifatnya tidak bisa menghilangkan akal seseorang, tidak menyebabkan mabuk bahasa kitanya, berarti apa? Namanya bukan khamr lagi, tapi namanya khal. Mau mereknya itu apa saja silakan. Maksudnya kita tidak terpaku dengan mereknya. Mau mereknya wine atau mereknya istilahnya whisky dan lain sebagainya. Itu tidak ada pengaruhnya terkait dengan merek. Yang berpengaruh dalam syariat Islam adalah apa? Yaitu memabukkan atau tidak. Hanya itu. Jadi kembali lagi kepada pendapat ulama Malikiyah, yaitu selama yang merubah itu adalah orang yang meyakini minuman keras itu halal bagi mereka, maka ketika sudah menjadi khal, kita boleh mengkonsumsinya. Jadi semua khal yang diimpor dari negara-negara non-muslim itu hukumnya mubah untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Kenapa mubah? Karena bukan khamar, dia sebutnya khal. Sedangkan dalam hadis juga disebutkan Rasulullah pernah mengatakan ni'mal idamul khal. Salah satu istilahnya makanan atau minuman yang dikonsumsi yang enak atau istilahnya yang terbaik itu adalah khal, kata Rasulullah. Berarti khal itu mubah, tapi khamar itu haram. Kemudian yang namanya khal itu juga tidak selalu dibuat dari khamar, tidak selalu. Tapi khamar itu bisa dirubah menjadi khal, seperti itu maksudnya. Jadi aslinya khamar sendiri, khal itu sendiri. Tapi khamar itu bisa dirubah menjadi khal, seperti itu. Dan juga sebaliknya, khal bisa dirubah menjadi khamar, seperti itu. Maka apa? Yang dilarang dalam hadis ini adalah memanfaatkan yang aslinya khamar. Tapi tadi rinciannya adalah ketika yang merubah khamar itu adalah orang yang meyakini khamar itu mubah, halal, berarti apa? Boleh seorang muslim mengkonsumsi khalnya. Kenapa alasannya? Alasannya adalah orang yang meyakini bahwa khamar itu halal, berarti bagi mereka itu sesuatu yang berharga atau tidak? Iya kan? Bagi mereka adalah sesuatu yang berharga. Berarti kalau sesuatu itu berharga bagi mereka, maka hal tersebut disebut dengan istilah mal bagi mereka. Itu adalah harta. Bagi mereka itu harta. Sedangkan apa? Yang namanya harta, jikalau dibuang begitu saja, tidak dimanfaatkan, itu masuk dalam kategori tabdir.
Maka dari itu, ketika seorang non-muslim yang meyakini khamr itu adalah mubah atau halal bagi mereka, maka khamr itu bagi mereka adalah harta. Kalau dibuang begitu saja berarti apa? Tabdir. Orang ingin menghindarkan keharaman tapi terjerumus kepada keharaman yang lain. Nah, seperti itu. Maka dari itu apa? Hal tersebut itu dalam mazhab Malikiyah diperbolehkan jikalau dimanfaatkan khamr tersebut dan dirubah menjadi khamr. Maka tetap menjadi harta, tapi harta tersebut sudah menjadi mubah bagi orang muslim. Karena sudah menjadi khal, bukan lagi khamr. Tapi jikalau yang merubah adalah orang yang meyakini bahwa khamr itu haram, maka semua hal yang diharamkan di dalam syariat Islam itu bukan termasuk dalam kategori sesuatu yang berharga. Berarti bukan mal, bukan harta. Bangkai haram. Maka apa? Bangkai itu bukan harta. Maka dari itu kita boleh membuangnya begitu saja. Maka dari itu bagi seorang muslim yang meyakini bahwasanya khamr itu haram, berarti apa? Harta atau bukan? Bukan, karena ini adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram tidak boleh dimanfaatkan. Berarti apa? Khamr yang dimiliki oleh seorang muslim itu wajib dibuang. Tidak boleh dimanfaatkan. Dan hadis ini, jikalau kita memang terpaku di sini saja, ini bisa menjadikan bahwasanya kita menyatakan khamr itu najis. Jadi itu keyakinan sebagian orang. Tapi terkait dengan hal tersebut, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang ulama menyatakan bahwasanya khamr itu bukan barang yang najis. Bukan barang yang najis. Berarti kalau bukan barang yang najis, kita boleh menyentuhnya, memanfaatkan, tapi bukan untuk konsumsi. Contoh ketika seseorang ingin mencuci tangan, penggantinya hand sanitizer, adanya whisky, dia punyanya adalah wine, maka boleh digunakan untuk cuci tangan. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya khamr itu jikalau dia najis, maka kita tahu sejarah bagaimana khamr itu diharamkan dalam Islam. Khamr diharamkan dalam Islam itu di 3 tahap. Ya kan? Yang pertama adalah tahapan masih diperbolehkan seorang itu meminum khamr secara total, tidak dilarang. Kemudian tahapan kedua adalah dilarang hanya ketika sholat. Ketika orang ingin sholat, akalnya harus sempurna, harus sadar. Jadi apa? Yang namanya khamr itu dilarang diminum ketika seorang itu ingin sholat. Kenapa? Karena seseorang ketika mengamalkan sebuah amalan dan dia tanpa sadar tidak dapat pahala. Itu seperti orang gila yang beramal soleh. Orang gila sholat, atau anak kecil sholat. Kalau anak kecil agak beda, tapi orang gila yang akalnya tidak ada, apakah dia akan mendapatkan pahala? Tidak, karena dia tidak sadar dia sedang melakukan apa. Nah, itu adalah tahap kedua. Ketika khamr itu diharamkan, tapi hanya pada kondisi pas sholat saja, itu tidak boleh. Terus kemudian yang ketiga adalah diharamkannya secara total, secara mutlak. Ketika khamr diharamkan secara mutlak, ketika Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Itu apa? Yang namanya khamr. Terus kemudian apa? Innamal khamru wal maisir, judi. Terus kemudian setelah itu apa? Memberikan sesembahan, memberikan sesajen ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Terus kemudian azlam itu seperti mengundi nasib. Sekarang mau pergi kemana, sekarang mau berbuat apa, diundi seperti itu. 4 hal ini dilarang karena Allah mengatakan rijsun min amali syaitan, itu termasuk najis dari amalan-amalan setan. Berarti ini menandakan bahwasanya khamr itu minuman keras semuanya total diharamkan. Kemudian setelah ayat ini turun, yang terjadi apa? Penduduk Madinah, orang-orang Madinah yang memiliki stok di rumahnya itu adalah khamr, memiliki stok, mereka membuangnya di jalan-jalan kota Madinah, dilemparkan sama mereka, ditumpahkan. Pertanyaannya, kalau khamr itu najis, maka kalau itu dibuang di jalanan, kira-kira mengganggu orang yang lewat atau tidak? Pasti mengganggu. Tapi apa di sini Rasul tidak melarang? Ketika Rasul tidak melarang, berarti mengindikasikan bahwasanya yang namanya minuman keras itu tidak najis karena tidak dianggap mengganggu. Karena yang mengganggu itu adalah perkara yang najis atau barang yang najis. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan terkait dengan minuman keras itu sendiri atau khamr secara umum. Maka ketika seorang menyentuh narkoba, menyentuhnya saja, atau istilahnya menyentuh tadi itu minuman keras,
atau tadi seperti kecubung buah-buah yang seperti itu. Maka hal tersebut itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu barang suci. Barangnya suci, tapi diharamkan untuk dikonsumsi. Nggak boleh kita konsumsi. Kalau kita manfaatkan selain daripada konsumsi, karena itu diharamkan. Kenapa? Menghilangkan akal. Sedangkan ketika kita manfaatkan untuk tidak konsumsi, itu kan tidak akan menghilangkan akal, kan seperti itu. Maka dari itu diperbolehkan. Karena ini adalah barang yang suci, bukan barang yang najis. Tapi bagi orang yang mengambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa khamar itu najis, berarti apa? Dia dilarang untuk memanfaatkan sedikit pun dari khamar ini. Itu bagi yang meyakini bahwasanya khamar itu najis. Tapi saya pribadi lebih condong kepada khamar itu tidak najis, tapi dilarang untuk dikonsumsi. Seperti itu. Tadi dalilnya yaitu apa? Ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah, dan itu tidak dianggap mengganggu. Karena kalau seandainya yang dibuang itu adalah bangkai, pasti Rasulullah memerintahkan untuk dibersihkan. Tapi di sini tidak ada perintah untuk dibersihkan bekas dari minuman khamar itu yang dibuang di jalanan kota. Nah, seperti itu. Itu adalah dasar yang menguatkan pendapat bahwa khamar itu tidak najis. Seperti itu. Ini adalah hadis yang pertama, dan sedangkan hadis yang kedua masih sama dari Anas bin Malik, yaitu pada perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. 7 Hijriah, ya kan? 7 Hijriah, berarti setelah Rasulullah hijrah, yaitu setelah perang Khandaq. Seperti itu. Dan Khaybar itu adalah suatu kota yang jaraknya sekitar 70-an kilometer dari kota Madinah. Berarti kalau Salatiga Jogja, hampir Jogja lah. Kira-kira Jogja itu jaraknya. Dan Khaybar itu kota yang penduduknya mayoritas adalah Yahudi. Maka yang hidup di sekitar Rasulullah pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi itu banyak. Tapi orang Nasrani nggak ada. Orang Nasrani ini pada zaman itu hanya ada di daerah Palestina dan di Yaman. Hanya itu saja. Maka orang Quraisy yang pergi berdagang ke Palestina atau ke Syam atau ke Yaman, ke selatan, itu akan bertemu dengan orang-orang Nasrani. Tapi di sekitaran kota Madinah itu tidak ada satupun orang yang beragama Nasrani pada waktu itu. Adanya Yahudi. Dan Khaybar itu adalah satu kota yang penduduknya adalah Yahudi. Seperti itu. Dan perang Khaybar ini, atau setelah perang Khaybar, Rasulullah memerintahkan salah satu sahabat yang bernama Abu Talha untuk mengumumkan kepada kaum muslimin, untuk mengumumkan kepada para sahabat yang lain, yaitu apa? Bahwasanya Allah dan Rasulnya yanhayanikum, telah melarang kalian semuanya an luhumil humuril ahliyah. Yang dilarang adalah untuk memakan daging humur, itu jamak dari himar. Himar itu artinya adalah keledai. Tapi keledai di sini adalah keledai ahliyah, yaitu keledai jinak. Keledai jinak itu keledai yang dimanfaatkan atau ditunggangi oleh orang-orang. Bukan keledai yang hidup liar di hutan atau hidup liar di gurun. Karena keledai ada dua jenis, atau istilahnya beberapa hewan itu ada dua jenis, yaitu yang misalnya liar sama yang jinak. Kalau yang jinak itu berarti yang dimanfaatkan oleh orang-orang atau yang diternak oleh orang-orang, itu jinak. Maka ini yang diharamkan. Kenapa seperti itu? Di antara alasannya adalah karena yang namanya keledai yang dimanfaatkan oleh orang-orang atau yang jinak itu, mereka digunakan untuk sebagai kendaraan. Kalau dibolehkan untuk disembelih terus, karena namanya keledai itu kan mirip kayak kambing, atasnya kambing tapi bawahnya kuda. Itu secara fisik. Kalau itu semuanya diperbolehkan untuk disembelih dan dimakan, maka bisa jadi populasi keledai jinak itu akan sedikit, dan itu akan mengganggu istilahnya angkutan barang pada zaman itu. Seperti itu. Dan itu alasan salah satunya. Dan alasan kedua adalah karena Rasulullah dan Allah dan Rasulnya melarang. Nah, ini adalah alasan yang paling kuat. Karena kalau Allah dan Rasulnya melarang, berarti kita sebagai kaum muslimin wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Kalau Allah dan Rasulnya yang melarang. Kalau selain daripada Allah dan Rasulnya melarang, kita berhak untuk mempertanyakan kenapa kita dilarang, kenapa kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah, itu sami'na wa ata'na. Karena apa? Pasti dampaknya itu selalu baik bagi seorang muslim jikalau dia menjauhi sesuatu yang dilarang. Pasti dampaknya selalu baik.
Dan di sini dijelaskan oleh Rasulullah fa innaha rijsun, yaitu apa? Yang namanya keledai jinak tersebut itu apa? Rijis. Rijis itu mana aslinya adalah najis. Mana aslinya adalah najis. Maka dari itu sebagian ulama menyatakan bahwasanya yang namanya keledai itu apa? Najis.